Ada sebuah kata dalam bahasa Jepang yang menyimpan rahasia kehidupan yang panjang, bahagia, dan bermakna. Kata ini bukan hanya sebuah kata, tetapi sebuah cara hidup. Cara untuk bangun setiap pagi dengan kedamaian, energi, dan kejernihan di hatimu. Kata itu adalah ikigai. Dahulu kala ada seorang wanita Jepang, seorang ibu, seorang guru, seorang manusia yang baik hati, yang tiba-tiba jatuh koma. Tubuhnya hidup tetapi pikirannya berada di tempat lain. Dokter tidak yakin apakah dia akan selamat. Keluarganya berdiri di samping tempat tidurnya, menangis dalam diam, tetapi sesuatu yang aneh terjadi saat dia tidak sadarkan diri. Dia berkata bahwa dia mendapati dirinya berada di ruang yang sepenuhnya putih, tenang, damai, sunyi. Dan kemudian dia mendengar sebuah suara. Suara itu mengajukan pertanyaan kepadanya, "Siapakah kamu?" Lalu dia menjawab dengan lembut, "Saya seorang ibu dari 4 anak." Tetapi suara itu menjawab, "Kami tidak bertanya apa pekerjaanmu. Kami bertanya siapakah kamu." Lalu ia berpikir sejenak dan berkata, "Saya seorang guru sekolah." Suara itu mengulangi, "Itu profesimu. Tapi siapakah kamu?" Ia berkata, "Saya orang Jepang, saya orang Buddha, saya seorang wanita." Dan setiap kali suara itu hanya berkata, "Itulah budayamu, itulah agamamu, itulah jenis kelaminmu." Tetapi tetap saja, siapakah kamu? Dan pada saat itu, ia menyadari sesuatu. Ia telah menghabiskan seluruh hidupnya memainkan berbagai peran, istri, ibu, guru, warga negara. Tetapi ia tidak pernah benar-benar bertanya pada dirinya sendiri satu pertanyaan yang sangat penting. Siapakah aku? Tanpa semua itu, suara itu kemudian berkata, "Ketika kamu tahu siapa dirimu sebenarnya, kamu dapat kembali." Dan begitu saja ia terbangun. Tidak semua orang mempercayai ceritanya, tetapi ia tidak peduli. Karena sejak hari itu, ia menjalani hidupnya dengan cara yang berbeda. Ia mulai mencari sesuatu yang lebih dalam, bukan pekerjaan, bukan gelar, bukan rutinitas, tetapi sebuah alasan, alasan untuk hidup. Alasan untuk bangun setiap pagi, alasan untuk tersenyum, bahkan di hari-hari yang buruk. Alasan untuk eksis, alasan itulah yang disebut ikigai oleh orang Jepang. Jadi apa itu ikigai? Ikigai adalah kata indah yang berarti alasan untuk hidup. Atau dengan kata-kata yang lebih sederhana, alasan kamu bangun di pagi hari. Ini bukan hanya tentang menghasilkan uang, ini bukan tentang menjadi terkenal, ini bukan tentang apa yang masyarakat perintahkan kepadamu. Ini tentang sesuatu yang hidup jauh di dalam dirimu. Sebuah suara tenang yang mengatakan, "Inilah mengapa saya di sini." Beberapa orang menemukannya dalam pekerjaan mereka, beberapa menemukannya dalam merawat orang lain, beberapa menemukannya dalam seni atau mengajar, atau membangun atau menanam makanan, atau bahkan hanya berbagi senyuman. Tetapi yang penting adalah kita semua memilikinya. Kamu memilikinya, saya memilikinya, setiap orang memiliki ikigai. Masalahnya adalah kebanyakan dari kita lupa mencarinya. Jadi bagaimana kita menemukannya? Disitulah keempat pertanyaan itu berperan. Kamu tidak perlu menjawab pertanyaan itu dengan cepat. Ini adalah pertanyaan yang perlu kamu renungkan. Kamu menulis, kamu berpikir, dan perlahan jati dirimu yang sebenarnya muncul. Mari kita lihat keempat pertanyaan ini, satu persatu. Pertanyaan pertama, apa yang kamu sukai? Ini adalah pertanyaan pertama dan terpenting. Apa sesuatu yang membuat hatimu merasa hidup? Sesuatu yang memberi kamu energi, bukan yang mengambilnya. Mungkin kamu suka masak, mungkin kamu suka menulis cerita, mungkin kamu suka membantu orang, memperbaiki sesuatu, memecahkan masalah, menari, menanam pohon, membersihkan rumah. Kamu dengan penuh kasih menyanyikan lagu atau mendengarkan orang lain.
Ini bukan tentang apa yang menghasilkan uang, ini tentang apa yang membuatmu bahagia. Itulah bagian pertama dari ikigai. Pertanyaan kedua, apa keahlianmu? Kita semua memiliki sesuatu yang secara alami kita kuasai. Beberapa orang mendengarkan, beberapa orang menggunakan tangan mereka, beberapa orang berhitung, beberapa orang hebat dalam berinteraksi dengan anak-anak, beberapa orang sangat memahami perasaan orang lain. Ini tidak harus sesuatu yang dilihat dunia. Bahkan jika itu sesuatu yang sederhana, seperti menjadi orang yang damai di dunia yang kacau, itu adalah sebuah anugerah. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang sering orang ucapkan terima kasih kepada saya, apa yang saya lakukan dengan baik, bahkan jika saya tidak berusaha terlalu keras. Itu bagian kedua. Lalu pertanyaan ketiga, apa yang dibutuhkan dunia? Ini bukan tentang menyelamatkan seluruh planet, ini tentang melihat sekeliling dan bertanya, bagaimana saya dapat membantu seseorang hari ini? Mungkin desamu membutuhkan makanan segar. Mungkin temanmu membutuhkan seseorang untuk diajak bicara. Mungkin lingkunganmu membutuhkan seorang untuk merawat para lansia. Mungkin dunia membutuhkan suaramu, kebaikanmu, cara berpikirmu. Ikigai bukanlah egois. Ini tentang menggunakan apa yang kamu cintai dan apa yang kamu kuasai untuk membuat dunia sedikit lebih baik. Itulah bagian ketiga. Pertanyaan keempat, apa yang bisa kamu dapatkan bayarannya? Jujur saja kita semua perlu bertahan hidup. Tetapi Ikigai mengatakan, bagaimana jika tujuanmu juga dapat menopang hidupmu? Mungkin kamu suka mengajar dan kamu pandai dalam hal itu.
Bisakah kamu menawarkan kelas daring? Mungkin kamu suka membuat kue. Bisakah kamu membuat toko roti kecil? Mungkin kamu suka menulis. Bisakah kamu menulis untuk orang lain? Ini bukan berarti mengejar jutaan. Ini berarti melakukan apa yang kamu cintai dengan cara yang juga menghidupimu, mendukung keluargamu, dan memberimu kehidupan yang stabil. Itulah bagian keempat. Nah, ketika kamu menemukan sesuatu yang menjawab keempat pertanyaan tersebut, apa yang kamu suka, apa yang kamu kuasai, apa yang dibutuhkan dunia, dan apa yang kamu dapat bayaran, itulah ikigaimu. Dan ketika kamu hidup dengan ikigai, kamu tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga benar-benar hidup. Izinkan saya memberikan contoh yang sangat sederhana. Ada seorang wanita bernama Maria. Dia berusia 32 tahun tinggal di Brasil. Setiap pagi dia bangun pukul 5 pagi dan mulai memanggang. Dia menyiapkan roti segar untuk kota kecilnya. Dia tidak memiliki perusahaan besar. Dia tidak menghasilkan pendapatan yang besar. Tetapi ketika dia memanggang, dia merasa hidup. Dia melupakan stresnya. Pikirannya menjadi tenang, dia tersenyum tanpa berusaha. Dia memberikan rotinya kepada orang lain dengan penuh kasih. Dan dia mendapatkan penghasilan yang cukup untuk menjalani kehidupan yang tenang dan damai. Sekarang pikirkan, apa yang disukai Maria, yaitu memanggang. Apa keahliannya? Menciptakan resep yang indah. Apa yang dibutuhkan dunia? Kotanya membutuhkan makanan segar dan sehat. Apa yang bisa ia dapatkan sebagai imbalan? Toko rotinya hanya memberikan penghasilan yang cukup. Inilah ikigainya. Dan yang indah adalah ikigaimu tidak harus besar. Itu hanya perlu benar.